teman-teman, perkenalkan nama saya Alvina Nurdin dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2023 kelas A. Jadi di video kali ini saya akan mereview buku yang ditulis oleh Rusdi Effendi yang berjudul Geografi dan Ilmu Sejarah. Buku ini diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin. Buku ini diterbitkan pada tahun 2020. Jadi tujuan saya mereview buku ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Geografi Sejarah. Yang akan saya review adalah bab yang pertama. Pada bab pertama ini memuat 5 poin. Jadi langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama itu yaitu definisi geografi. Pada poin pertama ini menjelaskan tentang pengertian geografi dan definisi-definisi geografi menurut para sejarawan. Jadi geografi berasal dari bahasa Yunani. Asal kata geo berarti bumi dan gerapin yang berarti lukisan atau tulisan. Sedangkan menurut pengertian yang dikemukakan Eratosthenes, geografika berarti tulisan tentang bumi. Jadi itulah contoh pengertian dan definisi geografi menurut para sejarawan. Dan masih banyak lagi loh definisi geografi menurut para sejarawan lainnya yang dijelaskan pada poin pertama di buku ini. Lanjut poin yang kedua. Poin yang kedua ini membahas tentang sejarah perkembangan geografi dan objek studinya. Perkembangan ilmu geografi diawali oleh bangsa Yunani yang secara aktif meneliti juga mendokumentasikan informasi dan data kegeografian sebagai sebuah ilmu dan filosofi. Objek ilmu geografi sendiri terdiri atas 2 bagian, yakni objek material geografi dan objek formal geografi. Pada poin ini banyak sejarawan geografi yang mengemukakan pendapat tentang bentuk bumi itu sendiri. Lalu pada poin ini juga dijelaskan ketika mulai berkembangnya geografi di dunia Islam. Lanjut kita masuk ke poin yang ketiga. Poin ketiga membahas tentang definisi pemahaman sejarah. Memang banyak definisi dan pengertian mengenai arti daripada sejarah itu, di mana dalam bahasa Inggris disebut history atau yang diartikan sebagai sejarah. Walaupun kata tersebut berasal dari kata benda Yunani yaitu historia yang berarti ilmu. Pada poin ini pun banyak para tokoh-tokoh sejarawan yang mendefinisikan arti dari sejarah, di mana peristiwa sejarah sendiri sangat berhubungan erat dengan kondisi sebuah wilayah atau geografis tertentu, bersamaan dengan kejadian atau berlangsungnya peristiwa. Selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat. Pada poin yang keempat ini membahas tentang tugas ilmu sejarah dan metode penelitian sejarah. Jadi munculnya cabang ilmu sejarah serta cabang ilmu lain didorong oleh tabiat manusia yang haus akan pengetahuan. Objek pengetahuan itu merupakan dunia dalam keseluruhannya, terutama manusia itu sendiri. Jadi sejarawan perlu mengenal berbagai perubahan alam yang pernah terjadi untuk lebih mengerti sejarah manusia yang berlangsung di wilayah itu. Metode sejarah sendiri yang digunakan sebagai metode penelitian pada prinsipnya bertujuan untuk menjawab 6 pertanyaan yang merupakan elemen dasar penulisan sejarah, yaitu what, when, where, who, why, dan how.
4 langkah metode sejarah yang wajib hukumnya dilaksanakan oleh sejarawan dalam menulis karya sejarah. Langkah tersebut antara lain: yang pertama, heuristik; yang kedua, kritik; yang ketiga, interpretasi; yang keempat, historiografi. Lalu kita masuk ke poin yang terakhir atau poin yang kelima. Nah, pada poin yang kelima ini membahas tentang ilmu bantu dalam sejarah. Dan dalam poin yang terakhir ini ada beberapa ilmu bantu bagi sejarawan. Contohnya, yang pertama paleontologi, paleontropologi, yang ketiga arkeologi, yang keempat paleografi, yang kelima epigrafi, yang keenam ikonografi, yang ketujuh numismatik, yang ke-8 ilmu keramik, yang 9 genealogi, yang ke-10 filologi, dan yang terakhir atau yang ke-11 etnografi. Dan masih banyak lagi loh ilmu-ilmu bantu menurut para sejarawan yang ada pada poin terakhir ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pada bab 1 ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.